Hai guys, selamat datang di channel YouTube Tahu Banyak ID. Beberapa minggu ini diberitakan oleh media lokal dan internasional tentang suatu insiden di negara Amerika Serikat. Sekarang, negara Amerika Serikat sedang marak-maraknya terjadi penembakan massal. Penembakan massal bisa diartikan kalau kejadian penembakan itu melukai atau menewaskan 4 korban atau lebih. Peristiwa penembakan massal di tahun 2022 aja udah mulai terjadi dari awal bulan hingga bulan Juni ini guys. Penembakan massal terbaru terjadi di wilayah Philadelphia yang menewaskan 3 orang dan 11 lainnya terluka. Kasus penembakan yang terjadi di negara Paman Sam ini dinilai udah terlalu banyak guys. Bahkan, kasus penembakan massal kini udah dilakukan secara terang-terangan. Penembakan banyak terjadi di tempat umum seperti pusat perbelanjaan, festival, restoran, dan yang paling ngilu, kasus penembakan siswa-siswi sekolah dasar akibat penyalahgunaan senjata api. Ini menambah panjang daftar hitam penggunaan senjata api di Amerika Serikat. Yang pada kenyataannya, kepemilikan senjata api di negara itu telah diizinkan oleh undang-undang mereka sejak lama. Nah, di video kali ini, kita akan ulas secara detail kisah horor senjata api di negeri koboi. Maraknya penembakan massal yang terjadi di Amerika membuat Presiden Joe Biden khawatir. Gimana enggak? Kalau kita ambil data kasus terbaru di tahun 2002 ini, kamu bisa lihat betapa banyaknya kasus penembakan terjadi. Kotak putih adalah hari di mana negara Amerika Serikat nggak terjadi kasus penembakan. Sedangkan kotak yang berwarna adalah hari di mana kasus penembakan terjadi, semakin gelap warnanya menandakan banyaknya kasus penembakan yang terjadi pada hari itu. Jadi, di Amerika Serikat, hari tenang aman sentosa lebih sedikit dari hari terjadinya dar-der-dor. Ada satu kasus penembakan massal di tahun 2002 ini. Bisa dikatakan kasus penembakan yang paling tragis dan brutal. Saking menyedihkannya, bahkan Presiden Joe Biden sampai menyampaikan pidato keprihatinannya atas peristiwa tersebut. Kasus penembakan ini terjadi di sekolah dasar bernama Robb Elementary School tanggal 24 Mei 2022 di negara bagian Texas. Korban tewas pada kejadian ini mencapai 21 orang, di mana 18 orang korban tewas adalah anak-anak. Ternyata, pelaku penembakan adalah seorang pria yang berusia 18 tahun guys. Remaja itu bernama Salvador Ramos. Namanya memang Latin, tapi dia adalah warga negara asli Amerika. Salvador dan keluarganya merupakan penduduk yang masih tinggal di wilayah situ. Salvador tewas ditembak oleh aparat kepolisian di dalam kelas, tempat di mana dia membunuh para murid. Fakta yang paling gilanya lagi, ternyata Salvador menembak neneknya sebelum melancarkan aksinya di sekolah. Psikopat gak sih ini anak? Tapi untuk sekarang, pihak kepolisian masih menyelidiki motifnya ya. Kasus Salvador Ramos adalah satu dari banyaknya kasus penembakan massal yang terjadi di Amerika. Dan jika kalian pikir ini adalah kasus pembantaian massal dengan korban terbanyak, kalian salah guys. Data menunjukkan penembakan massal terburuk dalam sejarah kepemilikan senjata di Amerika Serikat terjadi di kota Las Vegas, negara bagian Nevada. Kasus penembakan yang terjadi di tahun 2017 setidaknya telah menewaskan 59 orang dan 527 orang terluka. Pelaku bernama Stephen Paddock, berusia 64 tahun, dia cuma sendiri saat melancarkan aksi brutalnya itu. Pria ini melepaskan tembakan dari lantai 32 Mandalay Bay Hotel ke arah kerumunan orang. Saat itu sedang berlangsung sebuah festival musik di sebuah lapangan di seberang hotel tempat Stephen Paddock menginap. Kalian bayangin aja deh, Stephen Paddock nembak dari atas gedung hotel asal-asalan pun pasti tetap aja ada yang kena. 22 orang lagi berkerumun gitu, gimana gak banyak yang meninggal? Polisi bergerak cepat menggerebek kamar hotel Stephen Paddock. Ternyata, dia sudah ditemukan bunuh diri. Kalian tahu apa yang ditemukan polisi di kamar itu? Ada 16 senjata api dengan ribuan amunisi yang dibawa Stephen Paddock. Dan di rumahnya, polisi menemukan 18 pucuk senjata serta ratusan amunisi. Dia juga punya bahan peledak. Kasus penembakan Stephen Paddock menjadikannya kasus penembakan terburuk dalam sejarah Amerika Serikat. Aku pengen nunjukin lagi data ke kamu. Ini adalah data yang menunjukkan kepemilikan senjata api masyarakat sipil di berbagai negara. Kalian bisa lihat kalau Amerika berada di urutan pertama. Kalian bandingin deh sama Yaman di peringkat kedua. Selisih sama Amerika tuh lebih dari setengahnya. Oke lah, masyarakat sipil yang memegang senjata di negara Yaman bisa berada di peringkat kedua. Harus kalian tahu, keadaan di Yaman saat ini sedang dalam perang yang berkepanjangan guys. Sedangkan keadaan negara Amerika tuh normal-normal aja. Gak ada perang, apalagi alien datang dari multiverse lain. Tapi, masyarakat sipil Amerika yang memegang senjata bisa berada di peringkat pertama. Kalian tahu kenapa Amerika bisa di peringkat pertama? Karena kepemilikan senjata di Amerika Serikat adalah hak setiap warga negaranya yang dilindungi oleh amandemen kedua konstitusi. Isi amandemen tahun 1791 itu berbunyi seperti ini.
Milisi yang diatur dengan baik dibutuhkan untuk keamanan negara merdeka. Maka, hak-hak masyarakat untuk menyimpan dan membawa persenjataan tak boleh dilarang. Tuh, nggak boleh dilarang. Kini, sebanyak 44 negara bagian di Amerika Serikat telah mengadopsi amandemen konstitusi ini. Pengecualiannya ada di negara bagian ini. Kalau di Indonesia, sebenarnya boleh-boleh aja masyarakat sipil punya senjata kayak di Amerika. Tapi, hanya golongan tertentu dengan persyaratan yang ruwet dan nggak murah. Nggak boleh ditenteng-tenteng di tempat umum, hanya untuk melindungi diri. Sedangkan di Amerika, semua warga negaranya berhak memiliki senjata api. Andaikan warga yang dilarang memiliki senjata api, hanya warga Amerika yang memiliki catatan kriminal, atau orang itu sedang berurusan dengan hukum, atau orang yang punya gangguan mental, atau orang non-kewarganegaraan Amerika tanpa identitas yang jelas. Selebihnya, orang-orang bersih dari hukum atau sehat mental, ya boleh. Tapi, jangan salah loh ya. Stephen Paddock, seorang pria yang membunuh 59 orang di Las Vegas tahun 2017 lalu, dia bukanlah orang yang pernah melakukan tindakan kriminal. Juga bukan daftar orang yang sedang diawasi oleh kepolisian. Sejumlah penyelidik menduga Paddock menderita gangguan psikologis, tapi itu baru dugaan ya. Walaupun kepemilikan senjata api di Amerika adalah legal, tetapi tetap ada aturannya. Aturan ini bervariasi antara pemerintah federal dengan negara bagian lainnya. Misalnya nih, di negara bagian Texas tidak memerlukan izin untuk membawa senjata api secara terbuka atau tersembunyi. Beda halnya dengan wilayah Minnesota. Orang tidak boleh membawa senjata api ke publik dan harus memiliki izin jika menyimpan atau membawa senjata. Contoh lain misalnya di wilayah Montana, batas umur untuk memiliki pistol yaitu 14 tahun. Sedangkan di Illinois mengharuskan berumur 21 tahun. Saking bebasnya penjual senjata api di Amerika, banyak netizen kita yang berkomentar, beli senjata kayak beli gorengan. Ya gimana ya? Kenyataannya memang seperti itu. Senjata api bisa dengan mudah masyarakat Amerika temukan dan beli di toko senjata terdekat. Bahkan, toko serba besar seperti Walmart aja menjual senjata api, guys. Legalnya penjualan dan kepemilikan senjata api di masyarakat Amerika ini diatur oleh ATF, sebuah lembaga penegak hukum khusus di bawah Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Tugasnya apa? Ya tidak lain mengeluarkan lisensi untuk mengatur kepemilikan senjata, menyelidiki dan menuntut para pelanggar untuk menekan tingkat kejahatan dari senjata api. Tapi ya gitu, walaupun udah ada aturannya, peraturan hanyalah peraturan. Yang pada kenyataannya, penyalahgunaan senjata api tetap aja banyak yang terjadi. Nah, Presiden Joe Biden menilai udah terlalu banyak kasus penembakan dan ingin insiden seperti ini nggak keulang lagi. Makanya, Joe Biden mendesak Kongres yang salah satu poinnya untuk melarang kepemilikan senjata api serbu. Bukan melarang total kepemilikan senjata api loh ya, tapi melarang senjata serbu dimiliki oleh sipil yang beramunisi kapasitas besar di atas 10 butir peluru. Pembatasan senjata api di Amerika Serikat sudah menjadi perdebatan di masyarakat dan Kongres Amerika yang nggak pernah ada habisnya guys. Bahkan, Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyampaikan permohonan yang berapi-api kepada Kongres Amerika Serikat soal RUU pembatasan senjata api. Tapi, mayoritas Kongres dari partai oposisi menolaknya. Hal ini juga terjadi pada Presiden Barack Obama. Saat dia menjabat sekitar tahun 2013, terjadi insiden serupa, yaitu penembakan sekolah dasar Sandy Hook di Newton yang menewaskan 27 orang. 20 diantaranya adalah anak-anak. Obama mengajukan RUU untuk memperketat senjata api legal. Tapi, RUU ini harus kalah dalam Kongres. Udah banyak nih nyawa melayang, tapi ke Kongres Amerika masih aja kepala batu ya guys. Sebenarnya, apa sih yang mereka pikirin dari membebaskan senjata ini? Sebagai informasi buat kalian, kontribusi industri senjata terhadap perekonomian Amerika Serikat pada tahun 2021 mencapai 70,5 miliar US dollar atau setara 1.030 triliun rupiah. Hampir setengah dari APBN Indonesia guys. Cuannya belum selesai sampai sini. Industri senjata dari berbagai macam pos-pos pajak setidaknya menyetor pajak untuk Amerika Serikat sebesar 114,6 triliun rupiah. Kenapa RUU senjata sangat alot di level Kongres? Terserah persepsi kalian masing-masing. Banyak nyawa tidak berdosa hilang karena penyalahgunaan senjata api. Presiden negara ini pun mengecam tragedi ini. Banyak rakyat juga menolak perdagangan senjata, tapi RUU ini belum juga berhasil disahkan. Tahun ini, pembantaian dengan senjata api kembali lagi terjadi. 18 anak-anak kecil yang nggak berdosa harus tewas di tangan satu orang. Lagi-lagi RUU pembatasan senjata api kembali digaungkan. Akankah Presiden Joe Biden akan berhasil meloloskan RUU pembatasan senjata api ini? Menarik untuk kita ikuti perkembangannya ya. Apa kamu mengetahui hal baru dari video ini? Subscribe dan share kalian sangat membantu agar channel ini bisa terus berkembang. Terima kasih. See you!